Sini deh geser kursinya bentar. Kita bahas bareng-bareng materi yang satu ini yuk. Saya tahu banget, genetika dan pewarisan sifat ini kalau dilihat sekilas dari buku teks tebal itu rasanya luar biasa membingungkan. Ada banyak istilah aneh, huruf besar, huruf kecil, terus tiba-tiba ada angka-angka yang bikin dahi berkerut. Tapi santai, tarik napas dulu, anggap aja saya teman sekelasmu, dan hari ini kita bakal bedah materi ini sampai tuntas di sesi belajar bareng ini. Coba ngaku, pernah nggak ngerasa bener-bener ngeblank pas nyoba belajar genetika? Serius, kamu nggak sendirian. Semua orang pasti pernah pusing ngadepin istilah-istilah ilmunya yang padat dan rasio matematika yang seolah muncul dari antah berantah. Tapi saya janji deh, ini tuh sebenarnya cuma sebuah teka-teki yang sangat bisa diprediksi. Asal kamu udah tahu aturan mainnya, semuanya bakal kerasa masuk akal banget. Biar gampang, ini contekan peta belajar kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasar-dasarnya dulu, terus ngebongkar bahasa rahasia genetika, masuk ke hukum Mendel, mampir ke persilangan monohibrid dan dihibrid, ngintip genetika modern, sampai terakhir, kenapa sih ini semua penting buat kita? Yuk langsung aja. Oke, kita masuk ke babak pertama, dasar-dasar pewarisan sifat. Kita bikin konsep ini super simpel ya. Intinya, kita tuh cuma lagi ngeliat gimana sih sebuah informasi bisa dioper dari orang tua ke anak-anaknya. Hereditas itu pada dasarnya cuma mekanisme biologis buat nurunin informasi genetik. Kamu bisa bayangin ini tuh persis kayak proses mentransfer file data dari flash disk induk ke flash disk keturunan. Nah, file datanya itu adalah gen, yang tersimpan aman banget di dalam brankas bernama kromosom. Informasi inilah yang menentuin karakter fisik kamu, kayak apa warna matamu atau seberapa tinggi badanmu nanti. Semuanya dibungkus rapi dalam paket data kecil bernama gen ini. Lanjut, bab 2. Kita mulai bedah bahasa rahasia genetika. Kenapa saya sebut ini bahasa rahasia? Soalnya, istilah-istilah tebal di buku biologi itu sebenarnya cuma sebuah cheat sheet. Kalau kamu berhasil ngebuka sandinya, sisa materinya bakal kerasa gampang banget. Kosakata pertama di kamus kita hari ini, gen. Kalau kita ibaratkan lagi bangun rumah, gen ini adalah batu batanya. Mereka ini unit paling dasar dari pewarisan sifat yang secara harfiah bawa instruksi penentu karakter fisik kita. Nah, ini yang sering bikin kebalik-balik. Di satu sisi ada genotip, di sisi lain ada fenotip. Analogi paling gampangnya gini, genotip itu susunan gen, kayak AA, AAP, atau AA. Ini tuh resep rahasia di dalam dapur. Atau source code dalam program komputer, yang nggak kelihatan dari luar. Sedangkan fenotip, itu adalah kue yang udah matang dari resep tadi. Sifat yang beneran bisa kamu lihat langsung dengan mata, kayak tubuh yang tinggi atau warna bunga yang merah. Resepnya genotip, kuenya fenotip. Simpel kan? Terus, ada semacam drama nih di antara gen-gen ini. Ada yang dominan dan ada yang resesif. Alel itu gampangnya cuma bentuk alternatif dari gen. Nah, alel dominan itu ibarat orang yang suaranya lantang banget. Dia bakal nutupin dan ngalahin alel lain. Pokoknya kalau dia ada, sifatnya pasti muncul. Sementara itu, alel resesif adalah suara yang pelan dan pemalu. Sifat resesif ini bakal terus tertutupi, kecuali kalau dia cuma berduaan aja sama sesama resesif tanpa kehadiran si dominan. Sekarang kita ketemu sama tokoh utama kita di bab 3, Hukum Mendel dan Persilangan. Kita kenalan dulu sama Gregor Mendel, bapak genetika modern kita. Bayangin, beliau berhasil metain semua pola ini dengan luar biasa rapi, cuma modal ngamatin tanaman kacang ercis. Dan dia punya dua aturan main utama. Aturan pertama, hukum satu Mendel atau hukum segregasi. Intinya bilang pasangan alel bakal berpisah pas pembentukan gamet. Kalau dibedah ke bahasa sehari-hari, ini cuma berarti setiap orang tua itu secara acak hanya akan ngewarisin satu alel aja per sifat ke anaknya. Jadi nggak dikasih semuanya secara borongan, tapi dipisah dan dipilih satu aja secara acak. Aturan keduanya adalah hukum dua Mendel atau asortasi bebas. Ribet ya namanya, padahal maksudnya cuma gen dari sifat yang beda itu diwarisin secara bebas. Gini deh biar nggak pusing. Mewarisi satu sifat tertentu, misalnya warna biji kacang yang kuning, itu nggak akan maksa kamu buat mewarisi bentuk biji yang bulat. Sifat warna dan sifat bentuk itu diturunin sendiri-sendiri, bebas, dan nggak saling ikut campur. Lanjut ke bab 4. Pertarungan antara monohibrid melawan dihibrid. Banyak banget yang mulai panik pas masuk bab ini. Tapi dengerin deh. Persilangan genetik yang kedengarannya seram ini secara harfiah cuma permainan mencocokkan yang didasarkan pada dua hukum Mendel tadi. Poin krusialnya ada di angka ini, 3:1. Ini adalah rasio cheat code mutakhir buat persilangan monohibrid yang wajib kamu hafal buat ujian besok.
Monohibrid itu cuma nguji satu sifat beda, misal bunga ungu dominan disilang sama putih resesif. Hasil akhirnya, rasionya pasti balik ke 3 ungu dan 1 putih. Uji satu sifat, rasionya 3:1. Titik. Nah, kalau ini level selanjutnya. Rasio dihibrid, 9:3:3:1. Di hibrid ini persilangan 2 sifat sekaligus, misalnya nguji warna biji dan bentuk biji barengan. Angkanya emang kelihatan panjang, tapi ini sebenarnya matematika murni yang ngikutin hukum Mendel kedua tadi secara sempurna. Gak usah panik, pola khas ini pasti bakal selalu muncul setiap kali kamu pakai tabel persilangan. Kalau kamu butuh contekan visual buat sistem kebut semalam, coba lihat tabel perbandingan ini. Ini benar-benar ngerangkum semuanya. Monohibrid cuma satu sifat beda, pakai hukum Mendel 1, rasionya 3:1. Super sederhana. Di hibrid, 2 sifat beda, pakai hukum Mendel 2, rasionya 9:3:3:1. Dan memang sedikit lebih kompleks. Simpan aja perbandingan ini di kepala, dan perbedaan keduanya bakal tertanam permanen. Oke, tarik napas bentar. Kita masuk ke bab 5, perkembangan genetika modern. Sebagai teman belajarmu, saya harus ngingetin satu hal nih. Meskipun aturan Mendel tadi itu fondasi yang luar biasa penting, sains modern ngebuktiin kalau dunia nyata itu ya sedikit lebih kompleks dari sekedar kacang ercis. Di genetika modern kita nemuin banyak pengecualian. Misalnya, dominansi tidak sempurna, di mana bunga merah disilang putih malah jadinya pink. Sifatnya ngeblend. Terus ada kodominansi kayak golongan darah AB, di mana dua-duanya sama-sama kuat. Belum lagi pewarisan poligenik, di mana satu sifat kayak tinggi badan itu dikeroyok sama banyak gen sekaligus. Dan yang paling gila, interaksi gen dan lingkungan. Suhu atau nutrisi di sekitarmu itu secara harfiah bisa ngubah gimana fisikmu terekspresi. Jadi gen itu bosnya, tapi lingkungan juga punya pengaruh besar. Masuk ke bagian akhir nih, bab 6. Kenapa sih kita harus repot-repot belajar ini semua? Jujur aja, kenapa kamu harus peduli sama bahasa rahasia ini selain cuma buat lulus ujian biologi besok pagi? Jawabannya karena dampaknya di dunia nyata itu masif banget. Di kedokteran, kita pakai genetika buat deteksi penyakit keturunan lebih dini. Di pertanian, kita bisa bikin tanaman yang panennya jauh lebih unggul. Di bioteknologi, kita punya teknologi kayak CRISPR yang bisa ngedit gen secara presisi. Dan tentu aja ada konseling genetik buat bantu calon orang tua ngerencanain keluarga yang lebih sehat. Sesi belajar bareng kita hari ini sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kalimat sakti ini. Genetika adalah kunci untuk memahami masa lalu kita dan alat untuk merekayasa masa depan kita. Hereditas itu, pada intinya, hanyalah sebuah teka-teki luar biasa yang bisa dipahami dan dikendalikan, yang semuanya diatur rapi oleh gen-gen di dalam sel kita. Nah, sebelum kita beres-beres buku hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Setelah ngerti cara kerja source code genetik tadi, kalau kamu beneran bisa ngintip kode genetikmu sendiri hari ini, sifat fisik apa sih yang paling pengen kamu lacak asal-usulnya? Coba pikirin itu baik-baik ya. Sampai ketemu di sesi belajar kita selanjutnya. Semangat!